Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jemaah kaum muslimin, a'azanallah wa iyyakum, pemirsa Wasal TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya memuji Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada malam hari ini dengan kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala kita bisa kembali mengudara lewat Wasal TV ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan juga buat keluarga kita. Berharap hari demi hari kita selalu hidup berkah, hidup sehat bersama sunnah, hidup berkah bersama Al-Quran, hidup berkah bersama Islam, dan juga bersama herbal apa yang disampaikan oleh atau yang dicontohkan Nabi SAW. Jemaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum, pada malam hari ini insyaallah ta'ala akan kita melanjutkan kajian yang bermanfaat buat kita dan kaum muslimin, yaitu terkait dengan bagaimana teknik ruqyah mandiri tanpa kesurupan. Insyaallah pada malam ini pun nanti akan ada 2 sesi, yaitu teori dan nanti juga akan ada praktek ruqyah mandiri. Nah, ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, terkait dengan ruqyah adalah cara yang sederhana untuk membersihkan diri, keluarga dari gangguan jin, sihir, santet, serta ain dan juga khodam. Bahasa Arab ruqyah, roko yarki ruqyatan, artinya bacaan. Bacaan memohon kesembuhan kepada Allah. Ruqyah bimana ad-du'a. Ruqyah juga maknanya adalah doa, karena bacaan-bacaan memohon kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Nah, ikhwati fillah, ruqyah syar'iyah tentu ini berdasarkan tata cara Nabi SAW. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara efektif mengeluarkan jin sihir itu dengan ruqyah mandiri tanpa harus meminta bantuan ke orang. Nah, pada hari ini mungkin kita tidak butuh, tapi suatu waktu nanti pasti kita butuh. Baik pada diri kita, buat istri, buat anak, buat orang tua, tetangga. Mungkin barangkali kaum muslimin di jalan yang butuh pertolongan kita bisa memberikan pertolongan pada saudara kita. Pada hari ini tentu kita banyak menanam agar kita bisa memetik di kemudian hari dan nanti di akhirat. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa di antara tanda salah satu ahli surga itu, pintu masuk surga, yaitu membuat orang lain bahagia. Rasanya bahagia diri kita ketika saudara kita sehat. Rasa bahagia ketika istri kita sehat. Rasanya bahagia ketika anak, keluarga kita, dan juga kaum muslim yang lain sehat. Boleh jadi dengan wasilah inilah Allah bukakan pintu surga buat kita. Mari kita malam hari ini kita mempelajari bagaimana praktek ruqyah mandiri yang sederhana tanpa harus kesurupan. Barangkali sebagian media menayangkan lewat kesurupan. Kita tidak perlu hal itu. Walaupun itu tidak melanggar syariat, boleh-boleh saja. Tapi barangkali sebagian orang trauma melihat itu. Tapi kita tidak mesti harus kesurupan. Bagaimana caranya? Kita simak dan melihat bagaimana teknik. Nah, ikhwati fillah, secara dalil tidak ada yang menjelaskan bahwa langsung teknik ruqyah mandiri tanpa kesurupan. Tapi kita ambil cuplikan dari beberapa riwayat dari Sabit bin Qais. Nabi SAW pernah membaca pakai air. Makanya teknik agar efektif, ya, agar efektif teknik ruqyah mandiri ini, yaitu dengan media air. Ini disebutkan dalam hadis riwayatnya Hasan, dihasan oleh Syekh bin Baz.
Nah, bisa air putih atau bisa lebih efektifnya memadukan antara air putih dengan herbal. Bisa bidara langsung, bisa madu, bisa minyak zaitun, apalagi yang sudah diruqyah. Nah, bisa langsung kita campur dengan air. Nah, seperti ini adalah bidara. Agar apa? Untuk mendapatkan efektif langsung, baik sisi medisnya atau non medisnya. Nah, kita baca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ayat-ayat ruqyah itu yang sederhana, atau baca Al-Fatihah saja 7 kali sudah cukup. Nah, maka kita baca, konsentrasi. Nah, pertama niat untuk meruqyah diri sendiri. Yang kedua, yakin seyakinnya Allah memberikan kesembuhan. Yang ketiga, konsentrasi khusyuk. Sangat berpengaruh ruqyah itu kehusyuan kita. Tanpa ada khusyuk tidak mungkin kita mendapatkan kebesaran keagungan Allah lewat kesembuhan tersebut. Konsentrasi baca, kemudian minta kepada Allah. Nah, setelah kita konsentrasi, baru kita banyak istighfar, tobat kepada Allah. Tobat minta ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Barangkali ada dosa kepada orang tua, dulu pernah menzalimi orang, dulu pernah syirik kepada Allah, dulu pernah ke dukun, dulu pernah ke kiai-kiai tapi dukun. Nah, banyak istighfar, tobat kepada Allah. Terutama dosa yang langsung Allah hukum di dunia itu durhaka kepada orang tua. Ini sangat dahsyat sekali. Maka mohon istighfar, tobat kepada Allah. Nah, kemudian baru poin yang selanjutnya nanti, setelah itu minum. Setelah minum, nah baru diusap di lambungnya. Bisa diawali dengan baca Al-Falaq dan telapak tangan atau langsung boleh. Setelah itu diusap. Nah, kemudian qadarullah pada situ bisa mual, bisa enak sendawa, bisa lewat pipis. Nah, cara mengeluarkannya bisa lewat keringat, pori-pori, lewat tangan dan lewat kaki. Semua jalur itu bisa dimanfaatkan. Tidak harus muntah, tidak harus sendawa. Nah, media-media ini barangkali ada jin yang menyusup di daerah aliran darah. Dengan adanya teh herbal itu berpengaruh. Kenapa saya sarankan jamaah sekalian pakai ini? Nah, karena kasusnya banyak yang kanker serviks, ada yang kena stroke, ada yang kena kanker payudara, kanker hati dan sejenisnya. Allah memberikan kesembuhan lewat keajaiban daripada salah satu Allah ciptakan bidara itu sendiri. Ya, atau lewat madu atau dan sejenisnya yang barangkali dekat dengan pembahasan para ulama di kitab Imam Ibnu Qayyim At-Tibbun Nabawi. Nah, setelah itu baru selanjutnya kita membaca di telapak tangan, baru diusap tadi. Setelah usap lagi, kemudian keluarkan sendawa atau alat muntah. Nah, dan insya Allah bisa keluar tersebut. Diulang-ulang terus menerus, diulang-ulang. Nah, selanjutnya kalau bisa sebelum meruqyah mandiri, terlebih dahulu kita berusaha melepaskan jin khodam yang barangkali ini juga nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya nanti, sekaligus pelepasan khodam. Nah, secara online ini sangat bermanfaat. Pemirsa di rumah mempersiapkan diri setelah ini nanti ada praktek dan sekaligus untuk ruqyah mandiri, praktek ruqyah mandiri, insya Allah dan bermanfaat. Nah, ketika ruqyah mandiri seperti ini, nanti bisa merasakan manfaatnya, walaupun tidak harus muntah, tidak harus sendawa. Nah, mungkin bisa langsung dirasakan ringan badannya, terasa enteng, matanya semakin cerah, badannya semakin segar, dan pikirannya semakin jernih. Intinya hal-hal yang positif itu lebih dekat ketika selesai meruqyah mandiri. Nah, sekalipun tidak harus reaksi yang begitu dahsyat, hanya karena mengusap saja pengaruh. Mengusap seperti ini. Nah, ini teknik ruqyah mandiri tanpa kesurupan. Barangkali nanti insya Allah kita praktekkan setelah pesan-pesan nanti, setelah
barangkali mungkin ada keterangan dari Amin. Nah, baru setelah itu baru langsung praktek ruqyah mandiri. Nah, mungkin pembahasan kita pada kesempatan ini barangkali lebih ke praktek, biar nanti kita bisa mengambil istifadah yang besar, manfaat yang besar kaitan dengan ruqyah sederhana. Karena kita berusaha mensederhanakan ruqyah, tidak ribet, tidak tidak serem. Nah, karena pada umumnya orang setelah melihat beberapa konten di YouTube, banyak yang serem, ada yang galak, ada yang menyerang ini dan itu. Ya, kita mensederhanakan, tidak harus seperti itu. Karena kalau kita seperti itu nanti orang awam memandang kok serem ya ruqyah. Nah, kita tidak seperti itu. Walaupun banyak yang jin yang ngajak saya untuk beradu ini dan itu, ada otot, saya nggak layanin. Nah, hanya capek badan. Nah, tinggal sederhana nasihatin jinnya, suruh tobat kepada Allah, selesai. Ini kaitan dengan cara melepaskan khodam. Nah, pelepasan khodam ini butuh pembahasan, walaupun sebelumnya kita udah bahas, tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana prakteknya. Langsung praktek pelepasan jin khodam. Namun insya Allah pada malam hari ini ya satu poin yang barangkali kita amalkan, insya Allah bermanfaat buat diri kita dan keluarga, yaitu ruqyah mandiri lewat media herbal. Dan hadiah seperti ini bisa 1 gelas airnya, bisa 1 gelas seperti ini. Nah, ini poin untuk teknik ruqyah tanpa kesurupan lewat air ruqyah. Nah, selebihnya nanti atau sebelum ruqyah mandiri, bikin dulu air 1 ember. Ada 1 ember bisa lewat teh. Apakah teh pakai ini boleh atau serbuk-serbuk bidara bisa. Nah, tidak harus 1 ember, terlalu banyak. Mungkin 1 gayung airnya, air hangat kalau bisa air hangat. Gayung dicampur dengan bidara. Bisa minyak bidara, bisa teh bidara, atau bisa serbuknya apa saja, misal ada nuansa bidaranya. Kemudian kalau mau pakai garam juga boleh, sebagian yang mengatakan itu boleh, tapi lebih fokus ke tehnya, fokusnya ke bidaranya. Nah, setelah itu dibacakan dulu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibacain sambil tiup ke air tersebut. Nah, baru setelah ruqyah seperti itu, nah endingnya nanti mandi. Nah, mandinya tidak harus langsung guyur. Nah, mandinya bisa, kan ada 1 gayung air hangat, bisa mandi seperti ini. Sebagaimana mandi Nabi SAW ketika mandi wajib itu adalah ya tidak harus mandi ser gitu. Nah, mandinya sederhana, mandi pakai air, nah usap-usap begini. Nah, setelah selesai airnya habis, air ruqyah tadi, nah boleh kita bilas. Boleh dibilas bekas-bekas bidara tadi. Ya, atau setelah air bidara tadi mandi bisa dipadukan dengan ya entahkah sabun bidara atau apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembersihan gangguan jin, sihir dan ain di badan kita. Insyaallah sangat bermanfaat sekali insyaallah. Ikhwati fillah, a'azzanallahu iyyakum. Barangkali ini pembahasan yang sebagai prolog pada kesempatan ini. Nah, setelah berikut ini akan kita lanjutkan dengan praktek ruqyah mandiri insyaallah taala.